Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Terima kasih Mas Musta'an, moderator, dan teman-teman sekalian. Fahrul temannya kemana? Yang lain? Belum ada? Afwan Ustaz, lagi saya hubungi juga soalnya wifi di Mahat agak terganggu sedikit Ustaz. Oh iya, oke. Sebentar ya. Sebentar. Oke, tunggu sebentar ya. Sambil menunggu sebentar ya teman-teman yang lain, kita minggu lalu membahas persoalan kita ini sekarang sudah ada di bab 5 ya, setelah pembahasan aqaid, suluk wa tazkiyah, toharoh, kemudian iktisad muamalah, dan kita yang kelima ini adalah persoalan ahwalus syakhsiyah ya. Dan pada malam hari ini di pertemuan yang ke-16 ya, itu kita masih membahas soal ahkamul usroh atau hukum-hukum kekeluargaan, atau lebih dikenal dengan ahwalus syakhsiyah di Indonesia ya. Persoalan-persoalan munakahah, nikahan ya, kemudian waris dan seterusnya. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli yadin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik. Semalam hari ini kita membaca di halaman 145, pertanyaan nomor 389. Ya. Sebagaimana di tema yang sudah disampaikan, bahwa salah satu persoalan yang akan kita bahas malam hari ini adalah persoalan nikah bagi pengidap penyakit menular yang belum ada jalan penyembuhannya. Ya, termasuk salah satunya adalah HIV atau AIDS ya. Ini penderitanya banyak di Indonesia. Di Indonesia saja itu jumlahnya yang tercatat itu lebih dari 500.000 ya, banyak sekali. 500.000 itu yang tercatat, padahal perkiraan itu baru 10% ya, yang ketahuan. Yang tidak ketahuan itu lebih banyak lagi. Uridu halan yurdillah. Pertanyaan nomor 389 ya. Ini musabatun bima radil waba al-kabidi si wa umri 31 wahid wa salasin sana kuntu uridu zuwaj wa kashaftu annani musabatun bil maradi faqultu li khatibi wa sarahtuhu falam yatimal farahu wa huwa mazala yaqulu li annahu yujadu amalun fi syifa. Jadi ini pertanyaan dari seorang perempuan yang menderita penyakit hepatitis C ya. Penyakit hepatitis ini adalah penyakit hati ya. Penyakit infeksi di dalam hati seperti kanker yang tipe C ya. Dan biasanya penyakit ini menular kalau ada kontak darah ya, melalui darah. Kuntu uridu zuwaj, saya, kata perempuan ini, ingin menikah
dan kemudian ketahuan bahwa saya ini menderita penyakit tersebut. Maka saya bilang kepada calon saya, tapi calon saya tetap ngotot bahwa ada harapan untuk sembuh. Pertanyaannya adalah, boleh tidak saya meneruskan pernikahan ini? Sedangkan diketahui bahwa saya itu mungkin bisa menyebabkan kematian untuk calon suami saya itu. Apalagi tidak ada vaksin atau obat untuk mengobati penyakit tersebut, ya, penyakit hepatitis. Sebetulnya sama penyakit HIV/AIDS itu kan sama, belum ada obatnya juga, ya. Dan itu menular dengan berhubungan seksual, itu menular penyakit itu dan bisa menyebabkan kematian. Kalau sampai ada ini pertukaran cairan, kata dia, saya kunu musaban bil marad wasabqa ana wa huwa ala aqsabina, dan nanti saya dan dia itu di dalam tubuh kami ini akan mengalir penyakit tersebut. Solusinya gimana? Nah, jawab beliau adalah, idza kana khatibuka musirran ala zuwaj ala raghmi min ilmihi bil marad alladzi tu'anina minhu fa ara al-mani syar'an wa insaniyan. Jadi begini, kalau seumpama calon suamimu itu memaksa, ya, meskipun dia sudah tahu bahwa Anda itu sakit, menderita penyakit menular, maka saya melihat bahwa tidak ada halangan secara syariat maupun secara kemanusiaan. Jadi intinya nggak masalah itu. Dari dalam perspektif agama maupun perspektif kemanusiaan, tidak ada masalah. Min itmami zuwaj, lanjut aja. Nggak apa-apa kalau memang calonmu memang sudah tahu penyakit yang kamu derita, terus dia tetap mau bertahan, lanjutkan aja. Ini berarti laki-laki yang setia, gitu ya. Wal'allallah yahmihi wal'allahu yashfika. Dan semoga Allah menjaga Anda, menjaga suami Anda, dan mudah-mudahan Allah menyembuhkan Anda dari penyakit tersebut. Saya wa as'alullaha lakas syifa al-ajil. Mudah-mudahan segera sembuh. Saya memohon kepada Allah seperti itu. Wa biwas'aika an tastashiri tabiban mutakhassisan hakiman fi hadzal amri. Dan saya menyarankan sebaiknya Anda berkonsultasi kepada dokter spesialis yang bijaksana dalam memberikan solusi permasalahan ini. Itu ya. Jadi intinya begini, ini pernikahan orang yang mempunyai penyakit menular yang tidak ditemukan obatnya seperti hepatitis ini dan HIV atau AIDS, itu selama pasangannya tahu, ya, itu tidak ada masalah. Itu enggak masalah, dilanjutkan saja itu. Nah, persoalan ini sebetulnya sudah pernah dibahas juga di dalam beberapa forum yang lain, forum ulama-ulama, ya, musyawarah ulama. Di misalnya Majelis Ulama Indonesia itu sudah mengeluarkan fatwa bahwa pernikahan pasangan HIV itu makruh, ya, hukumnya makruh. Kalau menurut fatwa Majelis Ulama bahkan bisa haram kalau diyakini pasti menular. Kalau tadi itu kan kemungkinan menular, tapi kalau seandainya diyakini pasti penyakit itu bakal menular, itu hukumnya bisa haram. Itu kalau yang salah satu pasangannya itu punya penyakit dan yang satunya itu orang sehat itu. Tapi kalau sesama pengidap HIV, maka hukumnya boleh. Itu. Kalau di Bahsul Masail NU itu mengatakan nggak ada hukum haram, makruh saja. Itu. Kalau bagi kalau sesama pengidap HIV tidak ada masalah, ya, nikah saja nggak masalah. Tapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kalau seumpama yang satu sehat, yang satu menderita, yang sehat kan yang sehat kan ada kemungkinan tertular, itu hukumnya makruh. Gitu. Jadi ini harus hati-hati. Makanya sekarang beberapa di dalam beberapa kasus salah satu mekanisme pernikahan itu adalah cek kesehatan. Itu cek kesehatan dikhawatirkan terjadi semacam itu, ya, mengidap penyakit menular. Jadi itu paham, ya. Teman-teman nanti kalau mau menyampaikan sesuatu langsung aja disampaikan di kolom chat, ya.
kita supaya kita sambil jalan. Jadi intinya seperti itu. Soal pernikahan pengidap penyakit menular seperti HIV/AIDS atau hepatitis. Pertanyaan berikutnya adalah soal tolak, cerai. Ya. Ada ini apa namanya pengantin baru. Ana syabun mutazawwijun mundu qarabati sab'ata asyhur. Ada pengantin yang baru 7 bulan. Tapi sejak awal dia itu selalu ada bisikan gitu bahwa dan selalu berantem terus. Ini bisikan ini seperti nyata gitu. Dan kemudian kadang-kadang terlontar kalimat cerai itu. Tapi kemudian kalau pas terlontar saya segera istighfar itu. Saya sadar lalu istighfar. Itu. Ini gimana hukumnya? Apakah tolaknya itu, cerainya itu menjadi benar-benar jatuh atau tidak? Ini kan ada aja penyakit-penyakit yang aneh-aneh seperti itu kadang ada. Seperti juga pengasihan atau kemat kalau bahasa Jawa itu, mahabbah ya. Karena ada yang model-model seperti ini. Ya. Nah jawabannya adalah la yaqut tolak illa antal fadhuz zawju bi kalimatit tolak fi jumlatin tamatin. Jadi kalau memang hanya terbesit ya, di dalam hati atau dalam khayalan, maka kalau cuma terbesit itu tidak jatuh tolaknya. Tolak itu jatuh ketika diucapkan secara sempurna. Misalnya mengatakan saya kamu tolak atau istri saya tolak. Nah itu berarti baru sah tolaknya. Tapi kalau cuma terbesit dalam hati, tidak sampai diucapkan, atau misalnya tidak sempurna ucapannya, misalnya sudah saya tolak. Nah, misalnya seperti itu nggak jelas kan? Apa ini maksudnya gitu? Maka itu tidak jatuh tolaknya. Ya. Makanya hati-hati suatu saat atau teman-teman yang kalau udah menikah atau teman-teman yang lain hati-hati masalah kalimat-kalimat seperti itu. Kalau emosi ditahan. Berikutnya adalah soal yang populer di masyarakat atau berlaku di masyarakat, yaitu soal KB itu. Bagaimana hukum KB itu dalam kondisi miskin itu. Memang dalam kondisi miskin itu hukumnya seperti apa? Jawabannya adalah yajuzu lil mutazawwiji ayyatafiqa ma'a zawjatihi 'ala tasabbubi li ta'khiril injabi aw tahdidihi. Jadi boleh bagi orang yang sudah menikah untuk bersepakat dengan istrinya ya. Jadi bersepakat. Jadi harus ada keridhaan atau kerelaan dari kedua belah pihak ya. Suami dan istri sepakat baru itu boleh melakukan KB untuk membatasi jumlah anak atau menunda. Biasanya orang-orang yang baru menikah itu biasanya kan menunda, atau begini, bukan baru menikah, misalnya belum mapan gitu, suaminya belum mapan biasanya, atau belum punya rumah sendiri, misalnya masih kontrak, biasanya lebih suka untuk menunda punya anak ya. Atau misalnya anaknya sudah banyak, biasanya cenderung orang membatasi. Itu boleh hukumnya, syaratnya ada kesepakatan antara suami istri itu, dan tidak ada paksaan dari manapun itu, dengan paksaan dari manapun, baik termasuk dari negara itu ya. Nah itu terkait dengan KB. Jadi kalau KB boleh atau tidak? Ya boleh. Syaratnya ada kesepakatan antara suami dan istri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun itu kalau soal KB. Kalau soal menggugurkan kandungan gimana? Misalnya sudah terlanjur sudah terlanjur hamil misalnya, itu hukumnya gimana? Nah, ulama itu sebetulnya berbeda pendapat soal aborsi ya. Aborsi itu ada ulama yang mengatakan haram secara mutlak. Pokoknya aborsi itu tidak boleh sama sekali. Tapi ada juga ulama yang mengatakan aborsi itu hukumnya makruh. Tapi ada juga yang mengatakan hukumnya boleh, tapi jika belum 120 hari sebelum ditiupnya nyawa.
sebelum yang di dalam kandungannya itu hidup lah ya intinya itu. Atau ada juga yang mengatakan sebelum 40 hari. Itu. Adapun setelah itu, ketika kandungan itu sudah hidup, maka tidak boleh karena itu menyakiti makhluk hidup. Itu aborsi itu kan membunuh kan. Nah itu nggak boleh. Itu. Tapi dalam kasus-kasus tertentu kadang-kadang ada tuntutan gitu, darurat medis. Misalnya adalah seorang perempuan hamil yang kalau diteruskan itu kehamilannya diteruskan itu misalnya bisa membahayakan nyawa ibunya. Nah itu maka dalam kondisi seperti itu diperbolehkan untuk aborsi. Kan ada ya, misalnya ibunya terlalu lemah kondisinya gitu. Kalau melahirkan ini energinya habis, bisa-bisa ibunya yang meninggal gitu. Melahirkan itu kan antara hidup dan mati ya. Melahirkan itu katanya berat ya, antara hidup dan mati. Jadi makanya dalam kondisi tertentu darurat medis itu ada hal-hal di mana aborsi itu diperbolehkan. Oke, kemudian berikutnya adalah ini sering terjadi di dalam beberapa kasus yaitu tauzi'ul miras qoblal mamat, pembagian untuk ahli waris sebelum meninggal. Bagaimana hukumnya orang tua membagi hartanya, terutama properti mungkin pekarangan, rumah, ya, semasa orang tua tersebut masih hidup. Itu. Apakah itu termasuk warisan? Padahal kan belum belum memegang hak ya, karena kan yang punya hartanya belum meninggal, jadi belum bisa diwaris. Nah, jawabannya adalah bukan seperti itu. Ini memang bukan waris, tapi itu termasuk hibah yang boleh saja diberikan kepada siapapun gitu. Kama yasha ma'awasiti syari' lahu bidawakhil adalah. Yang penting adalah adil. Ini kan terjadi di banyak kasus ya menurut saya. Ada orang-orang tua itu yang untuk menghindari konflik antar anaknya, seandainya dia sudah meninggal, sebelum dia meninggal itu hartanya sudah dibagi dulu. Misalnya pekarangan saya yang ada di belakang nanti untuk anak nomor 1, pekarangan saya yang di sebelah selatan untuk anak nomor 2, rumah ini untuk anak yang terakhir. Itu kan biasanya ada ya orang tua yang seperti itu. Itu boleh atau tidak? Boleh. Itu boleh saja. Dan itu masuknya hibah, bukan warisan. Tapi harus tetap memperhatikan wasiatnya agama yaitu untuk keadilan. Jangan sampai ada yang tidak kebagian atau pembagiannya tidak adil. Itu. Meskipun haknya orang tua ya, harta-hartanya sendiri kok. Iya, harta-hartanya sendiri, tapi memberi sesuatu kepada anak itu menurut syariat itu harus adil ya. Oke, paham ya. Kemudian persoalan berikutnya adalah ini ada sepasang suami istri yang menyukai ngadopsi anak. Itu. Jadi kata dia cerita, saya ini suka ngumpulkan anak-anak jalanan atau anak-anak yang tidak punya orang tua, meskipun saya tidak pernah memasukkannya dalam kartu keluarga saya gitu, tapi saya rawat mereka dan saya susui, itu kata dia, supaya ada hubungan rodoah antara anak dengan si ibu ini. Nah, itu gimana kalau seumpama anak-anak ini memanggil saya itu bunda dan memanggil suami saya itu bapak. Itu. Meskipun nanti setelah besar saya akan kasih tahu mereka bahwa bapak ibu kandungnya itu bukan kami, itu bukan saya gitu. Tapi gimana? Saya di dalam konteks tersebut saya mendapatkan keutamaan sebagai orang yang memelihara anak yatim atau tidak? Itu sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah. Jawabannya adalah ya boleh-boleh saja gitu. Yang tidak
atau membuat nasab yang palsu lah, yang tidak boleh. Tapi kalau soal cuma memanggil Bapak, memanggil Bunda kepada Anda, ya itu tidak masalah. Itu termasuk mulatofah atau apa ya namanya ya, ya kelembutan yang Anda sampaikan kepada mereka. Tidak ada masalah kalau anak-anak ini meskipun bukan anak Anda, manggil Bapak, manggil Bunda, tidak ada masalah. Itu ya. Terus kemudian berikutnya adalah soal perempuan yang iddah. Ini penanyanya dari Yaman, dari Hadramaut. Kami ini di Hadramaut, kata penanya, kalau ada seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, itu perempuan itu duduk di rumah, tidak dilihat oleh siapapun. Tapi masyarakat percaya kalau sampai ada yang melihat, maka iddahnya itu diulangi lagi. Tapi sebagian masyarakat, meskipun sudah saya jelaskan bahwa yang penting tidak sampai merusak. Kalau masalah dilihat orang ya nggak masalah, tidak harus mengulangi lagi iddahnya. Menurut Anda gimana? Apakah tradisi yang semacam ini itu keliru? Gimana cara menghilangkannya? Jawaban beliau, iddah itu intinya adalah, sebenarnya iddah itu simpel, kata beliau. Iddah itu intinya adalah seseorang tidak boleh, jadi perempuan yang menjalani iddah itu intinya adalah dia tidak boleh berhias. Berhias melebihi kebiasaan. Misalnya, kalau berhiasnya biasa cuma mandi, ya kan, pakai baju yang sederhana, nggak masalah. Yang tidak boleh adalah berhias yang melebihi batas. Misalnya pada saat iddah, kemudian facial misalnya, atau misalnya memakai baju yang di luar kebiasaan misalnya. Nah, kemudian iddah itu juga intinya adalah tidak tinggal kecuali di rumahnya dia, intinya tidak keluar. Tapi dan kemudian iddah itu juga adalah tidak menikah atau tidak dilamar. Adapun selain itu ya boleh-boleh saja, ketemu orang ya boleh saja, di rumah nemuin tamu nggak masalah. Seperti perempuan-perempuan yang lain. Jadi kalau pertanyaannya tadi dilihat oleh orang luar, ya tidak harus mengulangi iddahnya. Iddah itu sederhana intinya. Intinya dia tidak berhias, tidak keluar rumah, dan tidak menikah atau menerima lamaran. Itu iddah. Berikutnya masih ada irisan persoalannya, yaitu soal hukum perempuan bepergian. Yang berikutnya ya. Jadi kalau ini adalah hukum perempuan istri mengikuti suaminya. Boleh nggak perempuan itu menolak untuk mengikuti suaminya dengan alasan ingin dekat dengan keluarga? Jawabannya adalah laisa lizaujati antar fudul lihaqu bi zawjiha ilal makanil ladzi taqtadi maslahatuh. Jadi perempuan itu nggak berhak menolak kebutuhan suaminya untuk tinggal di sebuah tempat tertentu. Misalnya suaminya dosen misalnya di Semarang misalnya. Ya perempuan ikut, kalau memang suaminya menghendaki dia untuk ikut, istrinya itu untuk ikut, ya harus ikut. Tidak boleh menolak. Selama suaminya ini menunaikan hak-haknya perempuan, tetap dikasih nafkah, dicukupi kebutuhannya, diperlakukan dengan baik, ya. Seperti itu. Muasyarah bil ma'ruf, ya. Adapun keinginannya perempuan tadi itu untuk dekat dengan keluarga, itu bukan termasuk uzur, ya. Oke, paham ya. Berikutnya persoalan yang tidak kalah penting, yaitu persoalan hukum bersalaman antara laki-laki dan perempuan. Ya. Ini termasuk persoalan yang kita semua mengalami. Ya. Dalam kondisi tertentu kita dituntut untuk
dihadapkan pada persoalan harus bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram. Jadi penanya ini menanyakan begini kronologinya, kronologi redaksi pertanyaannya. Kapan persoalan fikih itu bisa diterima, khilafiyah dalam fikih itu bisa diterima dan tidak diterima? Saya itu di masa sekarang ya, apalagi sekarang kan musimnya medsos. Orang beragama itu kadang bingung. Ustadz ini bilang begini, Ustadz itu bilang begitu, ya kan? Jadi bingung itu. Saya mendengar dari Anda seperti ini. Kadang saya dengar dari orang alim yang lain seperti ini. Itu boleh nggak saya ngikuti ustadz yang lain? Itu. Misalnya adalah panjenengan Anda tidak memperbolehkan saya bersalaman dengan perempuan. Itu. Tapi ada ulama yang lain mengatakan boleh. Boleh nggak saya mengikuti ulama yang lain? Itu. Saya ini pengikut ya, dan Anda itu para ulama. Nah, kemudian Al-Quran sendiri tidak pernah membahas persoalan ini, kan nggak ada di Al-Quran hukum bersalaman antara perempuan laki-laki, di Al-Quran kan nggak ada. Di hadis juga ada. Saya sebagai orang awam juga tidak mampu untuk istimbat sendiri. Itu. Tapi saya percaya dengan reputasi keulamaan Anda. Dan saya percaya juga dengan reputasi keulamaan yang lain. Itu. Mohon dimaafkan, wahai guru, kalau pertanyaan saya ini tidak sopan. Redaksi pertanyaan saya ini tidak sopan. Saya menyampaikan pertanyaan seperti ini kecuali karena memang kondisi mendesak. Itu. Wahibbukum fillah katanya. Nah, jawaban beliau, Anda harus tanya kepada ulama yang mengatakan bahwa salaman dengan perempuan bukan mahram itu diperbolehkan. Dalil yang Anda pakai itu apa? Itu. Kalau saya, kata Syekh Buti, saya ini mengatakan bahwa ketika ditanya oleh seseorang dan saya bilang bahwa bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram itu tidak boleh, itu saya menyebutkan hujah saya, menyebutkan dalilnya, yaitu hadis malamasat yadu Rasulillah yada mra'atin ajnabiyatin qattu. Ini hadis di Sahih Bukhari dari Sayyidah Aisyah, bahwa Rasulullah itu tidak pernah bersalaman satu kali pun dengan perempuan yang bukan mahram. Dan pada saat Rasulullah itu membaiat perempuan pada saat Fathu Makkah, itu dibaiatnya hanya dengan ucapan tanpa bersalaman. Itu. Seperti itu ya. Oke, ini jawaban beliau. Paham ya? Saya tambahkan keterangan dari kitab yang lain. Hukum salaman dengan perempuan yang bukan mahram itu merupakan persoalan khilafiyah antar ulama. Itu. Kalau perempuan itu adalah perempuan yang sudah tua ini maksudnya sudah tidak dikehendaki. Sudah tidak dikehendaki itu sudah nggak menimbulkan syahwat lah ya. Misalnya perempuan usianya sudah, kalau berapa ya tidak menimbulkan syahwat itu? Ya mungkin 50 tahun, 60 tahun kan sudah nggak ada syahwat dengan perempuan usia segitu. Mungkin kalau 40 tahun, mungkin masih ada yang mau ya kalau 40 tahun. Tapi kalau 50 tahun, 60 tahun kan sudah nggak ada syahwat. Maka kalau perempuannya itu perempuan tua, mayoritas ulama memperbolehkan. Itu. Kecuali mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i meskipun tidak memperbolehkan, Imam Syafi'i memberi solusi, yaitu boleh salaman menggunakan penghalang. Menggunakan penghalang itu misalnya sarung tangan, ya kan? Atau ya sarung tangan lah. Boleh bersalaman dengan perempuan pakai sarung tangan. Itu mayoritas ulama. Jadi gini, saya ulangi lagi. Mayoritas ulama itu memperbolehkan kalau perempuannya itu perempuan yang tua. Itu sudah tidak syahwat. Kecuali mazhab Syafi'i, maka mutlak nggak boleh. Mazhab Hanafi itu membolehkan salaman dengan perempuan yang
Ini sebaliknya juga sama ya. Ini saya menyebutkan perempuan bukan mahram, berarti kalau bagi perempuan berarti ya laki-laki bukan mahram gitu ya. Nah, mazhab Hanafi itu memperbolehkan salaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram jika tanpa syahwat. Itu. Jadi ada yang memperbolehkan asalkan tidak syahwat. Itu. Beberapa ulama kontemporer itu bahkan mengatakan boleh. Sekali lagi. Contohnya adalah seperti Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah ini mufti Mesir. Orang alim, ya, kita mengakui keulamaannya. Itu memperbolehkan salaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dasarnya apa? Kan masing-masing punya dasar. Yang mengharamkan tadi mengatakan karena Nabi tidak pernah bersalaman dengan perempuan ajnabi. Yang memperbolehkan juga ada dalilnya. Dalilnya apa? Karena waktu baiat, ya, meskipun Nabi tidak bersalaman dengan perempuan, tapi Nabi mewakilkannya kepada Umar bin Khattab. Itu. Sehingga kesimpulannya apa? Haramnya itu hanya untuk Nabi, khususiyah untuk Nabi. Adapun selain Nabi itu diperbolehkan. Itu menurut beberapa ulama, salah satunya Syekh Ali Jum'ah. Itu. Dan saya melihat sendiri beberapa masyayikh waktu saya di Timur Tengah itu ya salaman biasa dengan perempuan ajnabi. Itu. Jalan tengahnya gimana? Kalau menurut saya jalan tengahnya ya kita hati-hati. Kalau memang tidak dibutuhkan bersalaman ya nggak usah salaman. Apalagi sekarang musim COVID, biasa salaman gini aja ya. Udah gini aja, nggak usah nempel gitu. Tapi kalau ada kebutuhan yang mendesak, misalnya kalau nggak salaman akan dianggap sebagai sombong atau apa namanya, atau merusak silaturahim dan seterusnya, maka ya ikuti pendapat yang memperbolehkan. Catatannya tadi tidak ada syahwat. Itu saja. Itu, paham ya? Oke, kemudian berikutnya adalah soal hukum perempuan bekerja. Itu. Oke, pertanyaannya agak panjang, saya langsung aja. Jadi intinya gini, hukum bekerja bagi perempuan bekerja di luar rumah itu sudah jelas pendapat saya di dalam kitab Ila Kulli Fatatin Tu'minu Billah. Jadi beliau punya kitab yang khusus membahas persoalan perempuan, yaitu judul kitabnya Ila Kulli Fatatin Tu'minu Billah. Tapi di sini saya ingin menegaskan bahwa sebetulnya tidak ada perbedaan dalam persoalan bekerja itu antara perempuan dan laki-laki. Nggak ada perbedaan. Syaratnya ini saja syaratnya. Yang pertama, perempuan itu tidak melakukan pekerjaan yang sampai dia harus menerjang hal yang haram. Maksudnya gini, dieksploitasi kecantikannya misalnya. Misalnya perempuan bekerja tapi harus pakai bajunya harus di bawah lutut misalnya, ya, atau nggak boleh berkerudung. Nah itu haram kalau memang seperti itu. Jadi syaratnya perempuan sebetulnya mau bekerja dalam hal pekerjaan tidak ada perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Syaratnya yang pertama tidak melewati batas yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua adalah didampingi oleh sepersetujuan dari orang tuanya kalau dia belum menikah dan sepersetujuan suaminya kalau memang dia sudah menikah. Jadi gitu. Intinya boleh nggak perempuan bekerja? Boleh. Nggak ada bedanya dengan laki-laki. Dengan dua syarat. Yang pertama adalah bukan pekerjaan yang sampai pada keharaman. Karena kan ada ya, misalnya kerjanya jadi sales rokok, ya kan, harus make up, harus nggak boleh berkerudung misalnya, ya kan, pakaiannya harus di bawah lutut misalnya. Ini kalau yang seperti ini nggak boleh. Tapi kalau misalnya perempuan ini ngajar atau jadi kasir, kan nggak apa-apa kalau cuma jadi kasir atau jadi apalah, jadi direktur, jadi guru, jadi dosen, jadi apapun, psikolog,
Semuanya selama tidak melanggar hal yang haram dan sudah disetujui oleh orang tua atau suaminya, maka hukumnya boleh-boleh saja perempuan bekerja, tidak ada larangan sama sekali dan tidak ada batasan selama itu bukan hal yang haram. Karena kan di beberapa daerah itu bahkan yang bekerja itu kan perempuan. Di Bali, ya, di Papua, yang aneh itu di Papua yang saya lihat bulan lalu ya. Ternyata orang-orang perempuan Papua itu kehidupannya memang mereka yang bekerja. Mama Papua ini yang bekerja. Suaminya nganggur di rumah. Ini memang agak aneh ya. Tapi itu tradisi. Di Bali juga begitu. Bahkan di Jawa, kalau kayak di Jawa Timur, lamaran itu yang ngelamar perempuan, ya, bukan laki-lakinya. Nah, gitu ya, itu tradisi. Oke, berikutnya adalah persoalan yang juga sering dibahas, soal hukum khitan bagi perempuan. Sunat atau khitan, itu hukumnya seperti apa? Kalau bagi laki-laki jelas ya, hukumnya wajib. Tapi bagaimana dengan perempuan? Kalau bagi laki-laki, jawaban beliau adalah hukum syariat itu diambil dari Al-Quran dan hadis sahih, ya, atau ijma para ulama. Dalam persoalan khitan bagi perempuan itu tidak ada dalil sama sekali terkait dengan kewajiban atau kesunahannya, baik dari Al-Quran maupun hadis maupun ijma dari sahabat maupun para ulama. Intinya nggak ada dalilnya. Khitan bagi perempuan itu tidak ada. Buktinya Rasulullah itu tidak pernah mengkhitan satupun anak putri-putrinya. Ya. Nggak ada satupun putrinya Rasulullah yang dikhitan. Nggak ada. Begitu juga para sahabat. Kalau seumpama wajib, tentu saja Rasulullah pasti melakukan. Begitu juga para sahabat. Maka sebetulnya dalam persoalan ini itu bergantung pada apakah itu mendatangkan kemaslahatan atau madharat. Dan para pakar medis ya, waqad ajma'al atibba al-mukhtassuna ala anna khitan al-unsa laisa fihi ayyu faidatin. Dan pakar medis itu sudah sepakat bahwa khitan sunat bagi perempuan itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu manfaatnya banyak. Mencegah kanker, mencegah infeksi, itu dari segi kedokteran. Dan dari segi keagamaan itu mencegah berkumpulnya benda najis ya di bawah kulub itu yang dikhitan dari laki-laki itu. Tapi kalau perempuan itu nggak ada gunanya sama sekali. Khitan bagi perempuan itu nggak ada faedahnya sama sekali. Bahkan bisa membahayakan perempuan, bahkan bisa membahayakan anak perempuan itu. Dan wayusi'u isa'atan baligha ila haqqiha al-fitri. Dan itu bahkan melanggar haknya dia dalam nanti ketika sudah menikah, itu ketika berhubungan, perempuan yang dikhitan itu akan berkurang nikmatnya, bahkan bisa jadi dia kesakitan karena kesakitan karena kering rahimnya itu. Ya. Jadi intinya khitan bagi perempuan itu tidak direkomendasikan. Bahkan sudah sejak lama pemerintah itu melarang. Bahkan termasuk hukum pidana ya. Di Mesir itu kalau ada orang mengkhitan anak perempuannya itu bisa dipenjara. Madharatnya banyak. Bahkan sampai bisa terjadi pendarahan dan seterusnya, bahkan menimbulkan kematian. Jadi mengkhitan anak perempuan itu bahaya. Itu. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki memang harus dikhitan karena yaitu menyangkut mencegah dari penyakit, infeksi, kanker, dan kemudian juga menghilangkan najis. Itu ya.
Kalau perempuan jangan dikhitan, kasihan ya. Itu sangat tidak direkomendasikan baik oleh agama maupun oleh medis. Berikutnya adalah bagaimana hukumnya bagi seorang perempuan yang haid itu memotong rambut dan memotong kuku. Ini juga persoalan sering dialami ya, pasti dialami oleh perempuan. Ya. Dan kemudian hukumnya gimana? Memakai cincin yang ada ayat Al-Qur'annya. Gitu. Atau kalung ada kalimat jalalahnya. Jawabannya adalah bagi perempuan yang haid itu hukumnya makruh. Memotong rambut atau menggunting kuku. Hukumnya makruh. Adapun menuliskan ayat Al-Qur'an dalam perhiasan itu boleh-boleh saja. Dengan syarat ketika haid ya harus ditutupi itu. Dan juga jangan dipakai pada saat memasuki WC atau toilet. Gitu ya. Oke, paham ya? Ini sudah selesai bab ahkamul usroh, hukum kekeluargaan, dan kita akan beralih pada bab berikutnya, yaitu bab ke-6, persoalan terkait dengan Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Bab tadi itu ringan ya, hukum-hukum kekeluargaan ringan-ringan. Ini mungkin gak serius. Yang pertama adalah makna Al-Quran itu relevan untuk setiap zaman dan setiap masa. Itu maknanya seperti apa? Gitu. Karena kan ayat-ayat itu punya asbabun nuzul. Apakah dalam ayat-ayat Al-Quran itu konteksnya khusus atau umum? Nah, jawaban beliau adalah bahwa kaidah fikih itu mengatakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dihitung itu adalah redaksi ayatnya, bukan konteks khusus. Dan sebagian besar hukum syariat yang dinas oleh Al-Quran itu turun dalam konteks tertentu. Apakah kalau seandainya asbabnya konteksnya khusus, maka itu hanya berlaku bagi orang-orang yang menerima turunnya ayat tersebut. Gitu. Sedangkan ayat itu ketika turun maka berlaku mutlak untuk siapapun. Meskipun asbabun nuzulnya itu terbatas. Karena itu ya, jadi gini intinya, ayat-ayat Al-Quran itu kan ada asbabun nuzulnya, tapi bukan berarti ayat tersebut hanya berlaku untuk mereka yang berada dalam konteks turunnya ayat tersebut, ya. Tapi untuk keseluruhan. Itulah makna bahwa Al-Quran itu relevan untuk semua zaman dan semua zaman dan semua tempat. Berikutnya adalah soal Alexander dari Makedonia, Al-Iskandar Al-Makedoni. Apakah itu adalah Zulkarnain? Kalian juga pasti kan sudah dengar ya nama tokoh ini nama tokoh besar. Alexander the Great, ya, julukannya the Great, Alexander dari Makedonia. Itu adalah seorang kaisar besar ya. Itu apakah Nah, Anda di dalam khutbah itu, ini penanyanya mengomentari sebetulnya, mengatakan bahwa Zulkarnain itu adalah Iskandar dari Alexander dari Makedonia. Dan Anda mengatakan bahwa Zulkarnain itu Alexander dari Makedonia itu. Padahal sudah diketahui bahwa Zulkarnain itu adalah seorang hamba yang soleh. Adapun Alexander dari Makedonia itu orang Yunani. Dan orang Yunani itu menyembah Tuhan yang banyak. Bagaimana Anda menyamakan seorang hamba soleh Zulkarnain? Dan bagaimana mungkin gitu Anda mengatakan bahwa Alexander Makedonia itulah Zulkarnain yang disebut di dalam suratul Kahfi. Nah, jawabannya adalah bahwa kebanyakan ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa yang dimaksud Zulkarnain di dalam surat Al-Kahfi itu ya Alexander dari Makedonia itu.
Adapun bahwa dia orang Yunani itu tidak ada masalah itu. Sumrambahnya atau kondisi masyarakat yang kafir menyembah selain Allah di Yunani itu tidak berarti bahwa dia itu sama dengan kaumnya itu. Karena kebanyakan para nabi itu ya diutus kepada kaumnya yang kafir itu, untuk membawa risalah hidayah dan risalah dakwah dan menghapus agama-agama yang batil. Anda lihat bahwa kebanyakan para ulama itu mengatakan bahwa Zoroaster, ya, Zoroaster itu nama aslinya Zerodash, ya, atau Zarathustra. Itu sebagian ulama itu mengatakan bahwa mereka adalah para rasul, itu. Bahwa mereka itu diutus di tengah-tengah komunitas yang kafir, itu tidak menjadi bukti bahwa dia bukan nabi. Itu. Kalau seandainya yang semua yang berada dalam komunitas kafir itu bukan nabi, ya Nabi Muhammad berarti bukan nabi dong. Nabi Muhammad itu diutus di tengah-tengah kaum musyrik itu. Jadi seperti itu. Jadi intinya beliau ingin menyampaikan yang pertama bahwa Alexander the Great itu ya Dzulkarnain itu menurut para ulama. Adapun bahwa dia hidup di Yunani dan kemudian kaumnya itu menyembah berhala, itu tidak ada halangan. Nabi-nabi itu ya diutus di tengah kaum-kaumnya yang menyembah berhala. Itu seperti itu. Karena kan gini, nabi dan rasul itu yang tercatat di Al-Qur'an kan cuma 25. Tapi jumlah rasul menurut para ulama itu ada 313. Dan jumlah nabi itu jumlahnya 124.000. Artinya banyak sekali nabi dan rasul yang tidak kita ketahui. Maka para ulama meyakini bahwa orang seperti Zoroaster itu nabi. Bahkan sebagian ada yang mengatakan seperti Konfusius, Konghucu. Tapi ini bicara dulu ya, sebelum Nabi Muhammad diutus. Karena setelah Nabi Muhammad diutus, otomatis semua harus mengikuti Nabi Muhammad. Itu. Tapi tokoh seperti Hindu, Buddha, Konghucu yang hidupnya sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka itu diyakini sebagai nabi. Itu. Meskipun diketahui bahwa agama-agama itu mengalami distorsi. Nabi Isa saja agamanya mengalami distorsi. Nabi Isa kan tidak pernah memproklamirkan diri sebagai anak Tuhan. Tapi kan orang-orang Kristen hari ini mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Dan dia adalah Tuhan itu sendiri. Itu. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, sama Roh Kudus. Itu kan hasil dari konsili ya namanya ya di Nisea yang sekarang Istanbul dulu melantik Nabi Isa sebagai anak Tuhan itu. Oke, kemudian berikutnya adalah soal gimana sih sebetulnya di Al-Quran kan ada ayat la ikraha fiddin, tapi di sisi lain itu ada perintah untuk memerangi orang kafir. Tidak boleh memaksa dalam beragama, tidak ada paksaan dalam agama, tapi kok ada perintah untuk berperang. Ini sebenarnya gimana? Nah, jawabannya adalah idza talabasal kafiruna bil udwan wa jabarut bil udwan. Diperbolehkan memerangi orang kafir itu adalah pada saat orang kafir itu memulai menyerang. Itu. Adapun orang-orang kafir yang tidak menyerang maka tidak boleh diserang. Itu. Ilat perang dalam Islam itu bukan kafaroh, bukan karena orang itu kafir, tapi karena orang itu memusuhi, memberikan permusuhan. Karena kalau seandainya semua orang kafir itu harus diperangi, ya orang-orang terdekatnya Nabi itu kan banyak yang kafir. Itu. Nabi itu dari mulai sebelum baru mendapat wahyu, itu yang membantu kan Warokoh. Warokoh itu pendeta. Itu. Atau sebelum itu, Nabi belum menjadi Nabi. Yang nebak pertama kan Buhairo. Itu juga pendeta. Yang mendapatkan petunjuk dari kitab-kitab sebelum Islam. Ciri-cirinya Nabi itu nanti akan dilindungi oleh awan gitu. Tidak terkena matahari secara langsung. Kemudian ciri-cirinya lagi misalnya seperti Warokoh itu kan ya ini tuh Namus yang pernah datang kepada Nabi Musa, Jibril ini
yang pernah datang kepada itu kan non muslim. Yang menolong dakwahnya Nabi itu Abu Thalib, pamannya sendiri yang belum beriman. Ketika sahabat ditindas di Mekah, sahabat itu meminta perlindungannya ke Habasyah, Ethiopia, rajanya Kristen. Pada saat Nabi diusir dari Taif, itu juga yang melindungi, memberikan jaminan Mut'im bin Adi itu juga non muslim, orang kafir. Pada saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, yang menuntun jalan itu adalah orang kafir juga, namanya Abdullah bin Uraikid, dan seterusnya. Pembantunya Nabi itu juga non muslim. Bahkan sampai Nabi wafat, jubahnya Nabi ini masih digadaikan kepada orang kafir. Ini menunjukkan bahwa yang diperangi itu bukan karena kekafirannya, tapi kalau ada orang kafir yang melakukan pengkhianatan atau melakukan permusuhan atau mau menyerang atau sudah menyerang, maka barulah umat Islam itu diperintahkan untuk membela diri. Gitu. Adapun kalau orang kafirnya nggak menyerang, ya kita tidak ada perintah untuk memerangi mereka. Gitu. Bahkan sebetulnya perintah itu tidak ada, adanya diizinkan. Makanya kalimatnya Al-Quran itu uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Itu. Makanya uzina diizinkan, bukan umiro diperintahkan. Itu. Jadi adapun orang yang kafir yang tidak memerangi, seperti Qabilah Khuza'ah, kata beliau, yang mempunyai perjanjian dengan Rasulullah pada saat Sulh Hudaybiyah, maka tidak ada alasan untuk memerangi orang kafir tersebut. Inilah makna la ikraha fiddin. Dan sebagaimana diketahui bahwa Rasulullah itu nggak pernah memerangi seseorang hanya karena kemusyrikannya. Tapi Rasulullah itu berperang dalam rangka membela diri. Di dalam ayat di sini yang dikutip adalah waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Berperanglah kalian di jalan Allah terhadap siapa? Terhadap alladzina yuqatilunakum, terhadap orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, perintahnya Allah, jangan melewati batas. Gitu. Jangan melewati batas. Nah, sekarang ini kan banyak orang melewati batas. Orang-orang kafir, yang orang-orang non muslim yang cuma sekedar ya hidup bertetangga, dibom, sampai ada yang ditusuk. Nah, ini kan namanya melewati batas. Disembelih, ya naudzubillah lah, ya. Itu namanya melewati batas. Oke, kemudian berikutnya adalah makna ayat innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu kehendaki. Itu maknanya seperti apa? Lah, kan udah jelas katanya nggak bisa memberi hidayah. Terus gunanya apa kita dakwah itu? Kalau memang seperti itu. Jawabannya adalah kalimat hidayah di dalam Al-Quran itu ada dua macam. Ya. Yang pertama adalah maknanya adalah memasukkan nurul ma'rifah ar-rabbaniyah atau cahaya hidayah ke dalam hati seseorang, itu memang wewenangnya Allah. Ya. Inilah yang dimaksud di dalam ayat innaka la tahdi man ahbabta. Tapi ada juga di mana kita itu berperan, gitu. Yaitu dengan kita menunjukkan kebenaran Islam, dengan kita menunjukkan kebenaran iman. Nah, itu hidayah yang dimaksud di dalam ayat wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya kamu adalah yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Inilah yang dilakukan oleh para nabi, para hambanya Allah yang soleh, dan ini juga yang harus kita lakukan. Ya, menyampaikan kebenaran Islam itu harus. Itu. Nah, urusan memasukkan cahaya hidayahnya ke dalam hati manusia itu Allah. Tapi menunjukkan kebenaran Islam, menunjukkan kewajiban iman, itu adalah pekerjaannya kita sebagai manusia. Itu apalagi para pelajar agama. Ya. Oke. Kemudian di dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan bahwa manusia itu diberikan amanah. Tapi di satu sisi dikasih amanah, di sisi yang lain manusia ini disifati sebagai bodoh dan zalim. Itu gimana sebetulnya? Jawabannya adalah bahwa manusia itu menanggung amanah itu bukan atas dasar kerelaannya sendiri,
tapi memang Allah memberikannya secara paksa. Yang diberi pilihan itu adalah gunung. Gunung ditawari, mau nggak kamu memegang amanah ini? Bumi ditawari, tapi rupanya tidak ada yang sanggup. Tapi terhadap manusia, Allah itu memberi paksaan. Kamu harus memegang amanah ini. Itu. Disitulah terletak pentingnya amanah yang Allah berikan itu kepada kita sebagai manusia. Itu. Tapi Allah juga menyematkan kata khalifah kepada manusia. Itu adalah sifat yang itu adalah satu julukan yang penuh dengan tanggung jawab. Itu. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya adalah apa sih sebetulnya makna khalifahnya Allah di muka bumi itu? Manusia itu kan katanya khalifahnya Allah di muka bumi. Itu sebetulnya maknanya apa? Maknanya adalah bahwa manusia itu dipaksa oleh Allah untuk menerapkan, untuk berdakwah, mendakwahkan syariatnya Allah dan kemudian saling mengingatkan terhadap perintahnya Allah, kemudian mendirikan sebuah komunitas atau peradaban yang dibangun atas asas keadilan. Itulah makna khalifah. Itu. Mungkin itu ya, sudah hampir jam 9. Kita cukupkan untuk materinya sampai di sini ya. Di halaman 155 kita lanjut Rabu depan insya Allah. Ini ada beberapa yang menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Yang pertama, Assalamualaikum. Kalau yang sudah terlanjur khitan gimana ya? Udahlah, masa mau dikembalikan lagi kan? Nggak mungkin. Kalau sudah terlanjur khitan, perempuan sudah terlanjur dikhitan oleh orang tuanya, ya sudah, nggak masalah. Ya udah, berarti takdirnya gitu aja. Yang penting kan selamat ya. Nggak. Yang jelas kalau itu dianggap sebagai suatu kesalahan ya tidak usah diulangi lagi. Suatu saat punya anak perempuan nggak usah dikhitan lagi, nggak perlu. Itu sifatnya tradisi. Perintahnya di Al-Quran, hadis, ulama nggak ada yang memerintahkan perempuan untuk dikhitan. Bahkan tadi dari ke dokter itu secara medis tidak merekomendasikan karena itu berbahaya bagi anak perempuan. Kalau yang sudah terlanjur gimana ya, kan nggak mungkin dikembalikan lagi. Mau disambung pakai lem nggak mungkin. Oke, kemudian berikutnya adalah terkait waris. Apakah batasan adil dalam hibah tadi juga harus sama hitungannya dengan hitungan waris? Enggak sama itu. Kalau hibah kan tidak ada ketentuan. Kalau waris kan hitungannya jelas ya. Misalnya anak perempuan sendirian bisa mendapatkan setengah, ya kan? Laki-laki itu mendapatkan asobah, mendapatkan lebihan ya. Misalnya istri itu mendapatkan 1/8 ya, saudara perempuan, kemudian yang seterusnya lah. Kalau waris itu intinya sudah ada ketentuannya, tapi kalau hibah tidak ada. Jadi yang penting adil. Adil itu ya tidak harus sama dengan waris dan tidak harus rata, karena adil itu kan juga mencakup kondisi si yang diberi itu ya. Misalnya anak laki-laki dengan tanggung jawab yang lebih besar, kalau diberi lebih ya tidak masalah. Atau sebaliknya anak perempuannya misalnya, anak laki-lakinya misalnya sudah mapan semua, tinggal anak perempuannya yang belum mapan, berarti anak perempuan diberi porsi lebih, tidak masalah. Itu keadilan. Adil itu nggak harus rata, itu intinya ya. Dan nggak harus sama dengan waris. Kalau hibah, hukumnya tidak harus sama dengan waris. Terus terakhir soal menggugurkan kandungan. Intinya tadi soal menggugurkan kandungan itu intinya ada 3 pendapat dari para ulama. Yang pertama mengatakan menggugurkan kandungan itu hukumnya haram secara mutlak, tidak boleh. Ada pendapat yang kedua mengatakan menggugurkan kandungan itu hukumnya makruh. Tapi pendapat yang ketiga mengatakan menggugurkan kandungan itu diperbolehkan, syaratnya adalah sebelum 40 atau 120 hari sebelum hidup ya, sebelum ada kehidupan di dalam
rahim itu. Atau misalnya ya apa namanya, boleh kalau misalnya sudah ada bayinya sudah hidup tapi ada darurat medis, misalnya tadi bayi ini misalnya sudah meninggal ya, di dalam rahim itu sudah meninggal, atau misalnya bayi ini kalau dilahirkan itu akan membahayakan ibunya. Nah, dalam kondisi seperti itu maka boleh menggugurkan. Jadi di sini pertanyaannya, bolehkah suami istri menggugurkan kandungan berkebutuhan khusus karena khawatir? Iya, kalau memang ada kondisi-kondisi yang ini karena darurat medis ya. Kalau hanya gini saja maksudnya, kalau hanya tidak sehat misalnya dikhawatirkan menerima mempunyai kelainan jantung misalnya atau apa, kalau menurut saya, kalau dalam pandangan saya itu tidak diperbolehkan. Kalau hanya kondisi seperti itu ya. Karena yang dicontohkan di kitab-kitab itu adalah contohnya orang tuanya itu tidak siap menerima karena orang tuanya fakir itu. Tapi kata para ulama itu tidak dijadikan alasan untuk menggugurkan kandungan. Gitu. Atau misalnya dalam kasus lain itu untuk menutupi aib, itu juga tidak menjadi alasan untuk menggugurkan kandungan. Terakhir, kalau ada wanita yang nggak baik menginginkan pasangan yang bisa membimbing menjadi manusia yang lebih baik, tapi yang datang justru mereka yang sibuk menunjukkan apa yang dia punya, apa salah untuk menolak, atau dia pantas untuk mengharapkan. Ya, tentu saja, boleh saja. Perempuan yang tidak baik menginginkan pasangan yang lebih baik. Boleh atau tidak? Ya boleh lah, jelas boleh. Itu. Dan memang harus berdoa seperti itu ya. Laki-laki, perempuan, ya masing-masing pasti harus cita-citanya harus punya pasangan yang lebih baik lah. Itu wajar. Dan itu memang keharusan. Kan Nabi kan mengatakan merekomendasikan 4 hal. Ya, agama, nasab, harta, ya kan. Kemudian tapi kata Nabi, yang didahulukan pertama adalah soal agama. Itu. Apakah perempuan berhak untuk menolak lamaran yang datang dari laki-laki yang tidak baik? Ya berhak dong, punya hak itu. Misalnya laki-laki di sini yang dicontohkan penanya itu laki-laki yang materialistis, ya boleh saja itu. Mengharap pasangan yang baik itu keharusan. Kalau menurut saya bukan hanya boleh, ya itu keharusan. Berharap, berdoa untuk mendapatkan pasangan yang baik itu adalah keharusan. Apa itu? Doanya itu dari ayat Al-Quran. Selain Robbi habli minas sholihin, ada yang lain-lain lah. Itu ada beberapa ayat Al-Quran yang memang direkomendasikan untuk orang-orang yang belum menikah supaya dapat pasangan yang baik. Itu keharusan dan bukan hanya boleh tapi keharusan. Dan kalau anak itu perempuan, sebagaimana dibahas di minggu lalu, orang tuanya, saudara laki-lakinya itu sebetulnya punya tanggung jawab untuk mencarikan pasangan yang baik bagi anak perempuannya. Atau kalau saudara laki-laki ada keharusan mencarikan jodoh untuk saudara perempuannya, itu keharusan. Jangan sampai perempuan nyari sendiri, kasihan ya. Ya kan, kasihan perempuan kalau sampai nyari sendiri karena itu kan bukan karakter mereka ya. Dulu juga dilakukan kan oleh Umar. Umar itu nawarkan anaknya Hafsah, Sayyidah Hafsah itu ditawarkan kepada Ali, ditawarkan kepada Utsman, ditawarkan kepada Abu Bakar. Waktu itu ada yang tidak mau, ada yang mengatakan ada orang yang lebih berhak, yaitu Nabi. Dan ketika ditawarkan kepada Nabi, Nabi menerima Sayyidah Hafsah. Begitu juga yang lain lah, kita baca di dalam sejarahnya sahabat-sahabat itu yang biasa menawarkan anak perempuannya, menawarkan saudara perempuannya. Ya. Oke, ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Itu biasanya ya. Oke, mungkin cukup untuk malam hari ini. Summa qala al-musannif
istifsarun an sunnatin min sunnillah azza wajal. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.